Salam sejahtera dari Tuhan untuk kita yang selalu diberkati dan dikasihi oleh-Nya. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam Renungan Pagi edisi Sabtu 14 Mei 2022. Mari kita siapkan hati kita untuk bersatu dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati pagi yang indah dan menyegarkan ini. Hanya satu alasan yang membuat kami semangat dan bahagia, yaitu kasih Tuhan yang sempurna, yang setia menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala pemberian indah dari-Mu. Terkhusus saat ini kami diperkenankan untuk mengalami sentuhan Tuhan melalui firman yang akan kami renungkan. Kiranya firman yang kami dengar ini membangun iman percaya kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1-6 yang berbunyi demikian. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Perjumpaan yang mengubahkan menjadi tema perenungan kita pada saat ini. Ada seorang bapak yang mendengar laporan dari seseorang tentang anaknya, bahwa anaknya ini bermain judi online. Ia kemudian terkejut dan mengatakan, "Oh Tuhan, kenapa anak saya bisa bermain judi?" Orang ini kembali mengatakan bahwa anak bapak ini menang dan mendapat uang yang sangat banyak, dan ia sudah membeli motor yang baru. Bapak ini kemudian spontan menjawab, "Oh puji Tuhan." Bapak ibu saudara-saudara, ini yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Biasanya sesuatu yang dianggap buruk dalam agama, tetapi kalau itu menguntungkan diri sendiri, maka kita akan membenarkan tindakan tersebut. Sama halnya dengan membunuh. Saya kira tidak ada agama yang membenarkan tindakan ini, kecuali pandangannya yang salah tentang ajaran agama yang dianutnya. Demikian yang terjadi pada Saulus. Saulus adalah seorang Yahudi yang giat menganiaya jemaat mula-mula dan berusaha menangkapnya. Bukan hanya menangkap, melainkan membunuhnya. Yang menariknya, saat Saulus menggebu-gebu dan kerinduan besar untuk memusnahkan orang-orang Kristen, justru saat itu Saulus ditangkap oleh Kristus melalui perjumpaan sebelum memasuki Damsyik. Perjumpaan itu mengubah hidupnya. Bapak ibu saudara-saudara, kita juga tak ubahnya seperti Saulus, memiliki banyak kebiasaan buruk yang sulit untuk ditinggalkan, dan kadang menjadi Kristen tomat sejenak lalu kumat. Sama seperti Saulus, kita juga tidak layak dan tidak pantas di hadapan Tuhan. Namun Tuhan Yesus dengan kasih menjumpai kita dan menawarkan anugerah keselamatan.
Perjumpaan dengan Kristus seharusnya mengubah hidup kita, melembutkan hati kita yang keras, sehingga kita menyadari bahwa Ia ingin memakai kita dengan cara yang luar biasa. Pengalaman Saulus ini membuktikan bahwa Allah dapat memakai siapa saja menurut kehendaknya, bagaimanapun latar belakang orang itu. Ia dipakai untuk menjadi alat kemuliaan Allah. Perjumpaannya dengan Kristus mengubah hidup Saulus secara radikal. Sekalipun sebagai pengikut Kristus, banyak yang pada akhirnya meragukan pertobatannya dengan mengatakan, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah dia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Sekalipun banyak yang meragukan pertobatan Saulus, tidak mematahkan semangatnya untuk memberitakan kabar keselamatan dari Allah, dari Kristus Yesus. Berkali-kali ia ditolak, berkali-kali pula ia bangkit dan teguh. Karena itu, sebagai saksi Kristus, jangan hanya fokus kepada masa lalu kita. Fokus kepada mandat yang diberikan Allah kepada kita, yaitu memberitakan kabar baik bagi dunia ini. Saya pernah melihat sebuah kalimat yang tertulis bahwa orang yang saleh mempunyai masa lalu, orang yang berdosa memiliki masa depan. Karena itu jangan menoleh ke belakang, tetapi pandanglah ke depan. Tuhan ingin memakai kita sebagai saksinya di tengah dunia ini, sehingga setiap bangsa mengaku bahwa Yesuslah yang layak untuk dipuji dan disembah. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan karena Engkau menjumpai kami, manusia yang hina dan berdosa ini, dengan kasih-Mu yang sempurna, menjanjikan kepada kami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tentulah perjumpaan ini mengubah hidup kami, sehingga kami ingin memberi diri kami untuk dipakai oleh Tuhan, menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memperlengkapi kami untuk menjadi saksi-Mu. Sekalipun tantangan, pergumulan, penderitaan menghampiri, tetapi tak mematahkan semangat kami untuk bersaksi di tengah-tengah hidup ini. Saat ini Tuhan, kami membawa kepadamu untuk rupa-rupa pergumulan yang kami hadapi. Ada yang sedang kesulitan ekonomi, ada yang sedang sakit, yang sedang berduka, yang sedang bergumul, dan dengan masalah-masalah lainnya. Engkau hadir memulihkan kehidupan mereka. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan pulihkan. Berkati setiap kami, pribadi lepas pribadi, dengan segala pergumulan yang kami hadapi ini. Kami percaya bahwa Allah kami sungguh berkuasa, yang sanggup melakukan apapun dalam dunia ini, termasuk melakukan mujizat dalam hidup kami. Berdoa ya Tuhan bagi orang tua kami yang lanjut usia. Berkati mereka, yakinkan kepada mereka bahwa sampai putih rambut Tuhan tetap sama akan menopang dan memberkati kehidupannya. Bagi setiap hamba Tuhan, pendeta, penatua, diaken, pengurus kategorial, baik yang ada di kota-kota maupun yang ada di pelosok-pelosok, nyatakanlah berkat-Mu ya Tuhan dalam hidup mereka. Kekuatan dan kesehatan akan menjadi bagian mereka. Ya Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini. Ada banyak tugas dan pekerjaan yang akan kami lalui, tetapi kami percaya dengan kuasa Tuhan, kami dimampukan. Ya Tuhan, inilah seruan kami, sambut sempurnakan karena kami berdoa hanya melalui satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.